Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa barang yang dikirim dari dalam negeri sendiri kadang lebih ribet dan lebih mahal ongkosnya dibanding kirim ke luar negeri langsung? Kayak logikanya harusnya kebalik kan? Nah, ini persis yang dialamin eksportir kita selama puluhan tahun. Dan yang bikin ironis, Indonesia ini negara sebesar benua, sumber dayanya melimpah ruah, tapi buat ngirim barangnya sendiri ke dunia, dia harus numpang dulu lewat pekarangan tetangga. Ibarat kalian punya rumah gede banget, tapi kunci pintu depannya dipegang orang lain. Tapi ini bukan cuma soal ribet-ribetan logistik doang. Ada satu hal yang menurut saya jarang diungkap ke publik. Kenapa sebesar dan sekaya apapun sebuah negara, dia bisa kejebak dalam sistem yang enggak sepenuhnya dia kendalikan? Itu yang bakal kita bongkar sekarang. Sekaligus saya mau cerita, kenapa progres buat lepas dari sistem itu ternyata enggak sesimpel dan seheboh yang sering diberitakan. Oke, mundur dulu. Selat Malaka itu salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet ini. Dan pelabuhan Singapura, karena posisinya yang strategis plus infrastruktur transshipment kelas dunia, lama jadi titik singgah wajib buat sebagian besar kargo ekspor Indonesia yang mau ke pasar besar seperti Cina, Eropa, atau Amerika. Bukan karena dipaksa lewat aturan tertulis, tapi karena secara praktis, kapal-kapal besar yang mengarungi rute jarak jauh itu butuh pelabuhan hub dengan kapasitas dan efisiensi tinggi. Dan selama ini pelabuhan Indonesia belum banyak yang punya kapasitas setara. Efeknya, ya seperti yang sering dikeluhkan pejabat kita sendiri. Biaya logistik jadi lebih mahal karena ada proses bongkar muat ganda. Waktu pengiriman molor. Dan yang paling disayangkan, pelabuhan-pelabuhan domestik jadi kurang berkembang karena volume ekspor besar lewat. Begitu saja tanpa banyak nilai tambah yang tertinggal di dalam negeri. Nah, disinilah nama Kuala Tanjung mulai muncul. Pelabuhan di Sumatera Utara ini digadang-gadang sejak beberapa tahun lalu sebagai calon pesaing Singapura dengan rencana besar. Bikin jalur pelayaran langsung dari Kuala Tanjung ke pelabuhan Ningbo Zhoushan di Cina, salah satu pelabuhan tersibuk di dunia tanpa perlu numpang lewat Singapura dulu. Menariknya, alasan dibalik rencana ini cukup teknis dan jujur, bukan semata-mata soal kedaulatan, tapi juga soal Indonesia belum punya cukup kapal besar untuk menempuh rute jarak jauh sendirian. Jadi selama ini, kapal-kapal Indonesia mengandalkan Singapura sebagai titik transit karena keterbatasan armada, bukan karena dikunci secara paksa. Dan disinilah yang menurut saya paling menarik untuk dibahas jujur-jujuran. Rencana lompat pagar dari Singapura ini ternyata jalannya bertahap, nggak sekali gebrak langsung selesai. Yang sudah benar-benar terrealisasi bukan rute Kuala Tanjung Ningbo yang 100% memotong Singapura. Yang sudah jalan adalah layanan direct call dari perusahaan pelayaran global lewat rute yang justru masih mampir di Singapura sebagai salah satu titik dalam rotasinya sebelum lanjut ke pelabuhan-pelabuhan di China Selatan. Jadi alih-alih total memutus ketergantungan, yang terjadi lebih ke arah menambah pilihan jalur baru dan mengurangi sebagian beban logistik, bukan menghapus Singapura dari peta sama sekali. Buat saya pribadi, ini justru realistis. Membangun pelabuhan hub sekelas, Singapura nggak bisa instan, butuh infrastruktur, kapal besar, dan kepercayaan jalur dagang yang dibangun bertahun-tahun. Tapi progres ini tetap penting untuk dicatat. Kapal-kapal kontainer sudah mulai sandar langsung di Kuala Tanjung dengan tujuan pasar Asia Tenggara dan China Selatan, membawa ratusan unit peti kemas dalam pelayaran perdananya. Ini sinyal bahwa pelabuhan tersebut naik kelas dari sekadar pelabuhan lokal jadi bagian dari jaringan pelayaran internasional. Setiap direct call baru yang dibuka, artinya ada pengurangan mata rantai logistik, dan itu pelan-pelan menekan biaya serta mempercepat waktu kirim untuk eksportir di Sumatera Utara. Dari sisi diplomasi, dorongan ke arah ini memang didukung kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan China. Khususnya lewat skema investasi infrastruktur maritim yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk pengembangan kawasan industri di sekitar Kuala Tanjung yang melibatkan investor dari Tiongkok. Jadi bukan cuma soal kapal dan pelabuhan, tapi juga soal membangun ekosistem industri di sekitarnya supaya barang yang dikirim bukan cuma bahan mentah, tapi juga produk olahan. Dan ini yang menariknya lagi. Konsep besar di baliknya bukan cuma soal jalur pelayaran, tapi soal hilirisasi. Indonesia nggak mau lagi cuma jadi pengekspor bahan mentah kayak nikel atau sawit dengan harga murah. Terus balik beli produk jadinya dengan harga jauh lebih mahal. Makanya di beberapa wilayah mulai dibangun kawasan industri pengolahan yang tujuannya menahan nilai tambah tetap di dalam negeri, sekaligus membuka lapangan kerja di sekitar kawasan pelabuhan dan industrinya. Coba bayangin dampaknya buat orang biasa di sana. Bukan cuma soal angka ekspor naik di laporan pemerintah, tapi soal ada tetangga kalian yang tadinya nganggur, sekarang kerja di pelabuhan atau pabrik pengolahan yang baru dibangun. Itu dampak yang lebih kerasa ketimbang statistik makro yang sering diucapkan di berita. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, kenapa Indonesia bisa kejebak sama sistem lama selama ini? Jawabannya nggak sesederhana dikekang pihak luar.
Ini lebih ke soal keterbatasan infrastruktur dan armada yang memang butuh waktu untuk dibangun. Dan sekarang, yang terjadi bukan revolusi instan yang langsung menghapus ketergantungan pada Singapura, tapi transisi bertahap. Pelabuhan domestik naik kelas satu persatu, rute baru dibuka satu persatu, dan ketergantungan itu pelan-pelan berkurang porsinya, bukan hilang seketika. Menurut saya, justru cerita yang lebih jujur ini lebih menarik dibanding narasi Indonesia langsung lepas dari Singapura dalam semalam. Karena yang sedang kita saksikan bukan momen dramatis satu hari berubah semua, tapi proses panjang membangun kapasitas. Dan itu jauh lebih realistis untuk negara sebesar Indonesia yang punya ribuan pulau dan tantangan logistik yang gak main-main. Dan justru disitulah paradoksnya balik lagi ke awal video. Kita sering ngeluh soal ongkir dan proses ribet, terus pengen semuanya instan. Tapi, transformasi logistik sebesar ini yang melibatkan pembangunan pelabuhan, kapal besar, sampai kawasan industri baru memang butuh waktu bertahun-tahun. Yang kelihatannya lambat justru itu yang paling realistis buat bertahan jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah tren pembukaan rute langsung ini bakal terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan sampai akhirnya benar-benar mengubah peta perdagangan Asia Tenggara? Atau ini cuma jadi salah satu dari banyak rencana besar yang jalannya lambat karena kendala infrastruktur? Oke, sebelum kita benar-benar tutup, saya mau rangkum dulu apa yang udah kita bahas bareng-bareng hari ini. Jadi intinya, selama puluhan tahun, ekspor Indonesia itu mau nggak mau harus numpang lewat Singapura. Bukan karena dipaksa lewat aturan tertulis, tapi karena kita memang belum punya cukup kapal besar dan pelabuhan berkapasitas setara buat langsung ngirim ke pasar besar kayak Cina. Dari situ muncul rencana ambisius. Bikin jalur langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo tanpa mampir Singapura sama sekali. Tapi yang menarik, dan ini yang saya tekankan tadi, kenyataannya nggak sesimpel itu. Yang udah benar-benar jalan sekarang adalah layanan direct call yang tetap transit di Singapura, cuma tujuannya diperluas ke Cina Selatan. Jadi bukan lompatan instan, tapi transisi bertahap, pelabuhan naik kelas satu persatu, rute baru dibuka pelan-pelan, dan dibaliknya ada juga upaya hilirisasi supaya nilai tambah nggak lari ke luar negeri. Prosesnya lambat. Tapi menurut saya justru itu yang bikin perubahan ini lebih tahan lama dibanding narasi dramatis yang sering kita dengar. Nah, kalau kalian nonton sampai sini, berarti kalian termasuk yang penasaran sama cerita di balik angka-angka ekspor yang sering muncul di berita. Dan ini baru permukaannya aja, karena ada beberapa pelabuhan lain di Kalimantan dan Sulawesi yang lagi diam-diam disiapin jadi hub berikutnya, dengan tantangannya masing-masing. Itu yang bakal saya kupas di video selanjutnya. Sekarang saya pengen dengar pendapat kalian. Proses bertahap kayak gini, yang lambat tapi solid, itu lebih realistis buat negara sebesar Indonesia? Atau kalian tetap berharap ada langkah yang jauh lebih agresif dari pemerintah? Tulis alasan kalian di kolom komentar, saya bakal baca satu-satu. Kalau video ini bikin kalian ngerti isu ini lebih jernih, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai ketemu di video berikutnya.